pengajian kitab Riyadhus Shalihin, dan kita masih membahas Kitabul Adab. Kita sudah sampai pada bab yang ke-95. Faqala al-muallif al-Imam an-Nawawi بالسند المتصل إلى الإمام النووي رحمه الله تعالى قال bab istihbab at-tabsyiri, bab disukainya memberikan kabar gembira, wat tahniah bil khair, dan menyampaikan sambutan terhadap suatu kebaikan, ya. Tahniah itu apa, ya? Ucapan selamat, ya, wat tahniah, dan ucapan selamat bil khair, dengan suatu kebaikan. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala mengatakan, fabashshir ibad, berilah kabar gembira kepada hamba-hambaku. Ini asalnya adalah ibadi, maka terjemahnya hamba-hambaku. Yang dimaksud hamba-hambaku di sini adalah alladzina yastami'una al-qaul, orang-orang yang mendengarkan ucapan fayattabi'una ahsana, lalu mereka mengikuti yang terbagusnya. Jadi ini hamba-hamba pilihan Allah, tandanya adalah mereka mendengarkan perkataan kemudian mengambil yang terbaik. Misalnya mendengar penjelasan dari Quran, dari hadis, kesimpulannya bahwa orang yang dizalimi atau dicela atau dituduh oleh orang lain itu ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia diam tidak membalas, maka dia dapat pahala. Kemungkinan kedua, dia membalas tapi sesuai dengan kezaliman kepadanya, maka dia tidak dapat pahala, juga tidak dapat dosa. Kemungkinan ketiga, dia membalas tapi membalasnya berlebihan, maka dia berdosa atas kelebihannya tersebut. Nah, maka setelah mendengar penjelasan ini, dia memilih yang terbagusnya, yaitu untuk diam saja, supaya dia mendapatkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala ta'ala yubashshiruhum rabbuhum birahmah, mengabari mereka Rabb mereka dengan rahmat minhu, dari Allah, wa ridwanin, dan juga keridhaan Allah. Ini boleh dibaca ridwanin, ra-nya di dhammah, terjemahnya tidak berubah. Wa jannatin lahum, dan kebun-kebun bagi mereka, fiha na'imun muqim, di dalamnya ada kenikmatan yang banyak yang kekal, ya. Naim itu kenikmatan yang banyak atau yang dahsyat. Kalau nikmah, nah itu biasa, ya, kenikmatan. Tapi kalau naim ini artinya lebih dahsyat. Ini kondisi ahli jannah. Mereka diberi kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmat, ridha, dan jannah. Wa qala ta'ala wa abshiru bil jannati allati kuntum ta'adun, dan bergembiralah kalian dengan jannah yang kalian itu telah diberi janji, yaitu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua kita termasuk ahli jannah yang masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Wa qala ta'ala fabasyarnahu bighulamin halim, lalu kami kabar gembirai beliau Nabi Ibrahim dengan seorang anak laki-laki yang aris. Aris itu yang rozanah, yang berakal, yang cerdas, yang dia sebelum melakukan sesuatu dia pasti akan timbang dulu dengan akalnya. Maka tidak cepat untuk menghukum orang dan tidak cepat untuk marah atau emosi, itu halim. Wa qala ta'ala, ini maksudnya adalah Nabi Ishaq atau Nabi Ismail yang akan dilahirkan dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya, lebih tepatnya di sini adalah Nabi Ishaq, karena waktu itu yang diberi kabar gembira adalah istrinya Nabi Ibrahim yang mandul, yaitu Sarah, ya. Kalau Hajar itu ibunya Nabi Ismail memang tidak mandul beliau. Maka ghulamin halim ini adalah Nabi Ishaq alaihi salatu wassalam. Wa qala ta'ala wa laqad ja'at rusuluna Ibrahim, dan sungguh-sungguh telah datang para rasul kami kepada Nabi Ibrahim bil busyra, dengan kabar gembira. Yang dimaksud rasul kami ya adalah para malaikat yang datang membawa kabar gembira, yaitu akan mendapatkan putra tadi. Nabi Ibrahim akan melahirkan seorang putra. Wa qala ta'ala wa imra'atuhu qa'imah, dan istrinya beliau berdiri. Fadhahikat, maka dia tersenyum. Tersenyumnya karena mendapatkan kabar gembira. Ada juga yang mengartikan dhahikat ini artinya adalah haid. Saking kagetnya dia dengan kabar gembira tersebut bahwa dia akan hamil, akan melahirkan anak. Akhirnya saking kagetnya dia haid. Ya, tapi tafsiran seperti ini tidak populer ini. Fabasyarnaha bi Ishaq, lalu kami kabar gembirai dia dengan melahirkan Nabi Ishaq. Wa min wara'i Ishaq Yaqub, dan di belakang Nabi Ishaq ada Nabi Yaqub. Artinya akan melahirkan Ishaq, kemudian Ishaq akan melahirkan Yaqub, dan itu merupakan bapaknya para nabi-nabi Bani Israel, ya, Nabi Yusuf dan lain-lain. Wa qala ta'ala fanadathul malaikah, maka menyeru beliau para malaikat.
Ini maksudnya Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Sementara beliau sedang berdiri salat di mihrab. Jadi salat itu sudah ada sejak zaman nabi-nabi terdahulu. Apa kabar gembira dari malaikat? Annallaha yubasyyiruka bi Yahya. Bahwasanya Allah telah memberi kabar gembira kamu melahirkan anak namanya Nabi Yahya. Nabi Yahya ini, nama Yahya ini belum pernah ada nama sebelumnya Yahya. Maka dari situ diambil pelajaran oleh para ulama, nama yang bagus itu adalah kriterianya adalah yang bisa membedakan antara orang ini dengan orang lain. Kalau semua nama Ahmad, nah itu kan malah membingungkan orang ya, Ahmad yang mana? Kalau semua nama Muhammad, nah itu membingungkan orang. Karena itu kalau dinamai Ahmad biasanya ada tambahan apa ya. Nah, Muhammad ada tambahan Abdullah misalnya ya, untuk membedakan antara Muhammad satu dengan Muhammad yang lain. Karena itulah anak saya yang pertama kan saya kasih nama Takinaki, yaitu karena namanya yang jarang dipakai orang ya, Taki bertakwa, Naki jernih hatinya. Wa qala ta'ala, idh qalatil malaikah, ingatlah ketika malaikat berkata, ya Maryam, wahai Maryam, innallaha yubashshiruki, sesungguhnya Allah memberi kabar gembira kamu bi kalimatin minah, dengan satu kalimat darinya, ismuhul Masih, namanya adalah Nabi Isa al-Masih. Disebut Masih itu karena beliau kalau mengusap, masaha itu mengusap orang yang sakit, maka dia sembuh dengan izin Allah. Mengusap orang mati, dia bangkit, hidup lagi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebut kalimat itu karena Allah ciptakan Nabi Isa dengan kalimat kun, sudah selesai langsung jadi Nabi Isa alaihissalam, tidak perlu adanya proses hubungan suami istri. Wal ayatu fil babi katsiratun ma'lumah, dan ayat-ayat dalam bab ini banyak sekali dan sudah diketahui. Wa ammal ahadits, adapun hadis-hadis fakatsiratun jiddan, maka banyak sekali. Wa hiya masyhuratun fis sahih, dan hadis-hadis itu sudah tenar dalam kitab sahih. Minha, diantaranya adalah hadis yang pertama atau hadis 708, wa an Abi Ibrahim wa yuqalu Abu Muhammad wa yuqalu Abu Muawiyah Abdillahi ibni Abi Aufa radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam basyara Khadijah, memberi kabar gembira kepada Khadijah radhiyallahu anha. Ini istri pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau menikahinya tanpa berpoligami dengan istri yang lain. Diberi kabar gembira bibaitin, dengan satu rumah yang besar. Kenapa diartikan besar? Karena di sini ada tanwin. Ini berarti isim nakirah. Nah, sementara kaidahnya mengatakan at-tankir lit ta'zim, penggunaan isim nakirah untuk menunjukkan agung. Maka bibaitin, dengan satu rumah yang besar, fil jannah, di dalam jannah. Terbuat dari apa? Min qasabin. Qasab di sini artinya adalah mutiara yang di lubang tengahnya. Jadi mutiara utuh, kemudian tengahnya dilubangi sehingga menjadi ruangan, menjadi rumah. La sakhaba, yang tidak ada teriakan fihi pada rumah tadi, wala nasab, tidak pula ada kelelahan. Ya, namanya rumah di dalam jannah, sudah tidak ada lagi beban-beban untuk beramal, maka ya tentu saja tidak ada kelelahan. Karena jannah itu adalah tempat kenikmatan. Kalau ada kelelahan berarti bukan jannah namanya. Tapi sebagian dari guru-guru kami mengatakan bahwa ini termasuk al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalnya. Khadijah itu selalu mengayomi Nabi SAW, menjadi istri yang sangat membantu kehidupan suaminya, sehingga tidak pernah Khadijah itu teriak kepada suaminya, tidak pernah meletihkan, membuat lelah, membuat letih, baik itu letih badannya atau letih pikirannya Nabi Muhammad SAW. Justru sebaliknya, Khadijah itu selalu menenangkan dan mententramkan hati Nabi SAW. Beliau pertama kali mendapatkan wahyu, ketakutan beliau karena khawatir beliau ini ketemu dengan siapa, betul malaikat atau hanya setan yang pura-pura menjadi malaikat misalnya. Nah, maka oleh Khadijah ditenangkan, tidak mungkin Anda itu akan mendapatkan keburukan yang Anda khawatirkan itu. Anda itu suka silaturahmi, Anda itu suka membantu orang, Anda itu disebutkan kebaikan-kebaikan Nabi SAW untuk menenteramkan Rasul SAW. Kemudian untuk menguatkan itu, oleh Khadijah dibawa kepada Waraqah bin Naufal, pamannya Khadijah, karena dia adalah seorang ulama di masa tersebut ya. Nah, ternyata oleh Waraqah memang diberitahu itu betul-betul malaikat yang mendatangi Nabi Musa, sekarang dia mendatangi kamu, yaitu malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Nah, sikap Khadijah yang sangat menenteramkan hati Nabi ini dibalas oleh Allah dengan balasan setimpal.
maka rumahnya tidak ada kelelahan, tidak ada teriakan. Karena itu demikian juga para istri-istri yang ingin mendapatkan kemuliaan sebagaimana Khadijah ini, hendaklah bersikap yang baik kepada suami-suami masing-masing, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innama huwa jannatuk wa naruk. Tiada lain suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Ya terserah kamu. Kamu mau baik jadi surga, kamu mau buruk kepada suami, maka akan apa? Akan menjadi neraka. Nauzubillahi min syarri dzalik. Tapi sebenarnya sama juga ya, suami juga harus baik kepada istrinya. Dengan sebab berbuat baik kepada istri atau kepada orang lain, maka dia mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, masuk jannah. Berbuat dolim, tidak mempedulikan istri, tidak menafkahi istri, dibiarkan kelaparan dan sebagainya, nah itu nanti menyebabkan dosa dan menyebabkan masuk ke dalam neraka. Kemudian Imam Nawawi menjelaskan kata-kata qasab. Qasab di sini adalah al-lu'lu', mutiara al-mujawwaf yang di lubang tengahnya. Wasakhab, adapun sakhab itu adalah asyah, teriakan. Wallaghat, dan suara gaduh. Wan nasab, adapun kata-kata nasab itu ta'ab, ya kelelahan. Hadis 709. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu annahu tawadda'a fi baitihi. Abu Musa al-Asy'ari, ini sahabat Nabi bernama Abdullah bin Qais. Dia dari Yaman, Asy'ari itu dari Yaman. Dia berwudu di rumahnya. Thumma kharaj, kemudian dia keluar. Faqala, dia mengatakan, la alzamanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku akan melazimi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dalil mulazamah. Yang mulazamah itu melazimi seorang ulama untuk mempelajari ilmu dari beliau. Wala akunanna ma'ahu, dan betul-betul aku akan bersama Nabi yaumi hadza, pada hari saya ini. Faja al-masjid, maka dia datang ke masjid, maksudnya Masjid Nabawi. Fasa'ala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia bertanya tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana keberadaan beliau. Faqalu wajjaha huna, maka mereka menjawab menuju ke arah sana. Qala fa kharajtu ala atharihi, maka saya pun keluar setelah beliau. As'alu anhu, aku pun bertanya tentang beliau. Hatta dakhala bi'ra arisin, sampai beliau masuk pada sumur, namanya sumur Aris, ya. Nah, ini Aris ini bisa jadi yang menggalinya yang pertama, sehingga dinisbatkan nama sumur tadi kepada penggali pertama, atau ada sebab-sebab yang lain. Fajalastu indal bab, maka saya duduk pada pintu. Hatta qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi menyelesaikan hajatahu, hajatnya, yaitu buang hajat, wa tawadda, dan beliau berwudu. Nah, ini sunnahnya orang kalau sudah buang hajat itu berwudu, ya, supaya dia menjaga wudunya. Rasul bersabda, la yuhafiz 'alal wudu illa mu'min. Tidaklah menjaga wudu kecuali orang yang beriman. Menjaga wudu itu maksudnya setiap batal wudu, setiap batal wudu. Lebih bagus lagi setelah wudu salat sunnah 2 rakaat, ya, namanya salat sunnah syukrul wudu. Faqumtu ilaihi, maka saya berdiri kepada Nabi, fa idza huwa qad jalas, ternyata beliau sudah duduk ala biri Aris, pada sumur Aris. Wa tawassata, dan beliau duduk di tengah kuffaha, pada bagian pinggirnya sumur, dindingnya sumur, itu namanya kuf. Wa kasyafa an saqaihi, dan beliau menyingkap kedua betisnya. Wa tallahuma bil bir, dan beliau menjulurkannya pada sumur. Ini menunjukkan bahwa betis laki-laki bukan aurat, dan memang aurat itu adalah di atas lutut sampai di bawah pusar. Pusarnya bukan aurat, lututnya bukan aurat, tapi atasnya itu paha sudah mulai aurat. Menurut mayoritas para ulama, menyelisih mereka mazhab Hambali yang mengatakan aurat hanya sau'atain, yaitu kupul sama tubuh. Tapi sangat jelas hadis Nabi mengatakan al-fakhidhu amrah, paha itu aurat, maka pendapat yang lebih kuat adalah bahwa paha aurat. Fasallamtu alaihi, maka saya salam kepada Nabi, tsumman saraftu, kemudian aku pergi. Fajalastu indal babi, lalu aku duduk pada pintu. Fakultu, maka aku mengatakan, la akunanna bawwab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh betul-betul aku akan menjadi penjaga pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam al-yaum, pada hari ini. Dalam hadis yang lain, Anas mengatakan Nabi itu tidak punya penjaga pintu. Nah, ini dua hadis tidak bertentangan, ya, sama-sama sahih. Karena yang dimaksud Anas adalah tidak ada penjaga pintu yang dawam, yang selalu menjaga pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau kadang-kadang ada yang menjaga pintunya, itu karena kemauan orang tersebut ingin menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajah Abu Bakar radhiyallahu anhu, maka datanglah Abu Bakar radhiyallahu anhu, fadafa'al bab, lalu dia mendorong pintu.
Fakultu maka saya mengatakan man hadza siapa ini? Faqala Abu Bakar. Dia mengatakan Abu Bakar. Ini adabnya tamu kalau ditanya itu sebut namanya. Jangan mengatakan saya ya, saya itu siapa? Enggak jelas. Fakultu maka saya mengatakan ala rislika, perlahan engkau, yaitu untuk minta izin dulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma dhahabtu faqultu, lalu aku pergi mengatakan ya Rasulullah hadza Abu Bakr yasta'dhin. Ini adalah Abu Bakar minta izin. Faqala idzal lahu wa basyirhu bil jannah. Izinkanlah dia, berilah kabar gembira dia dengan jannah. Fa aqbaltu hatta qultu li Abi Bakar. Maka saya datang sampai kukatakan kepada Abu Bakar, udkhul wa Rasulullah yubashshiruka bil jannah. Masuklah, Rasulullah memberi kabar gembira kamu masuk jannah. Fadakhala Abu Bakr hatta jalasa an yamini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka masuklah Abu Bakar sampai dia duduk di samping kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'ahu bil khuf, bersama dia dalam dinding sumur. Wadalla rijlaihi fil bi'ri kama sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia menjulurkan kedua kakinya pada sumur sebagaimana dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan cintanya para sahabat kepada Nabi sehingga meniru persis apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya habibu habibi habibi. Kekasihnya kekasihku adalah kekasihku. Artinya kalau Nabi menyukai sesuatu ya para sahabat juga menyukai hal tersebut. Rasulullah suka untuk menjulurkan kakinya, sahabat juga ikut-ikutan. Wa kasyafa an saqai. Abu Bakar juga menyingkap kedua betisnya. Thumma raja'tu wa jalastu. Kemudian aku kembali dan duduk. Wa qad taraktu akhi yatawadda. Dan saya sudah meninggalkan saudaraku berwudu wa yalhaquni, dan dia akan menyusul saya. Faqultu maka saya mengatakan, berkata kepada diri sendiri ya. In yuridillahu bi fulanin. Kalau Allah menghendaki terhadap si fulan, yuridu akha, yang dia maksud ya saudaranya tadi. Kalau Allah menghendaki khairan, kebaikan untuk dia, ya tibih, Allah akan mendatangkan orang itu, yaitu ke tempat ini, nanti akan diberi kabar gembira surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza insanun yuharriku bil bab. Ternyata ada seorang manusia yuharrikul bab, menggerakkan pintu. Faqultu man hadza? Saya tanya, siapa ini? Faqala Umar bin Khattab. Dia menjawab Umar. Fakultu saya katakan ala rislik perlahan. Thumma ji'tu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya datang lagi kepada Nabi, fasallamtu alaihi, saya salam kepadanya. Wa qultu hadza Umar yastadzin. Saya katakan ini Sayyidina Umar minta izin. Ini dalil bahwa setiap kali berjumpa salam ya. Dia sudah meninggalkan tempat, nah datang lagi salam lagi. Jadi balik ke tempat lagi, datang lagi salam lagi, terus begitu. Ini sunnah. Faqala maka Nabi mengatakan idzal lahu wa basyirhu bil jannah. Izinkan dia, kabari dia dengan jannah. Dan ternyata benar ya. Sayyidina Umar itu matinya mati syahid. Fajitu Umar maka saya datang kepada Umar faqultu adzina wa yubashshiruka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil jannah. Beliau mengizinkan dan mengabari kamu, memberi kabar gembira kamu dengan jannah. Fadakhala fajlasa ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka dia masuk duduk bersama Nabi fil quffi, di dinding sumur, an yasarihi, di kiri Nabi, wa dalla rijlaihi fil ba'r, dan dia pun menjulurkan kedua kakinya di sumur. Thumma raja'tu fajalastu. Kemudian aku kembali duduk. Faqultu iyridillahu bi fulanin khairan. Kalau Allah menghendaki terhadap fulan suatu kebaikan, maksudnya fulan itu ya saudaranya tadi ya, yakni akha. Ya'ti bih, pasti Allah akan mendatangkan orang ini ke sini. Jadi dia masih berharap bahwa yang datang ke situ itu adalah saudara dia supaya dijamin masuk surga. Dan ini dalil bahwasanya manusia itu ya seperti itu. Pasti akan menyukai terhadap saudaranya, terhadap kerabatnya, terhadap bapaknya, terhadap anaknya, kebaikan-kebaikan yang dia sukai untuk dia dapatkan untuk dirinya. Faja'a insanun faharrakal bab, maka datang seorang manusia menggerakkan pintu. Faqultu man hadza? Saya tanya, siapa ini? Faqala, dia mengatakan Utsman bin Affan. Faqultu ala rislika, perlahan. Waji'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya datang kepada Nabi fa akhbartu, saya kabari. Faqala, beliau katakan idzal lahu wa basyirhu bil jannah. Berilah izin dia, berilah kabar gembira dia jannah. Ma'a balwa tusibuk, bersama bala yang akan menimpa dia. Dan ternyata benar sesuai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Utsman dibunuh oleh orang-orang Khawarij ketika sedang membaca Al-Quran. Darah menetes dari tubuhnya pada ayat fasayakfikahumullah, Allah akan cukupi kamu dari mereka. Wallahu a'lam, itu dalam sejarahnya. Fajitu faqultu, maka saya datang mengatakan udkhul wa yubashshiruka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil jannah. Masuklah, Nabi kabari gembira kamu jannah, ma'abal wa tusibuk, bersama bala akan menimpa kamu. Nah, ini jujurnya para sahabat begitu. Apapun disampaikan Nabi, sampaikan tanpa dikurangi sama sekali. Fadakhala fawajidal kuffa qad muli, dia masuk, dia dapati dinding sumur sudah penuh.
fajalasa wujahahum, maka dia duduk di hadapan mereka, minasyakil akhar, dari sisi yang lain, ya. Jadi sumur kan begini kan, puntir ini. Nah, ini separuhnya ini sudah penuh dengan Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Nah, maka Sayyidina Umar berada di depannya. Qala Sa'id bin Musayyab, berkata Sa'id bin Musayyab, ini menantunya Abu Hurairah, fa'awwaltuha kuburahum. Maka saya takwili posisi duduk mereka adalah kuburan mereka, ya. Karena kubur mereka seperti itu. Di kamar Aisyah itu ada kuburan Nabi, kuburan Abu Bakar, kuburan Umar. Nah, sementara Sayyidina Utsman di Baqi'il Gharqad, di kuburan Madinah sebagaimana kaum muslimin yang lain. Wa zada fi riwayah wa amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah suruh saya bihifdzil bab, untuk menjaga pintu. Oh, kalau di sini yang menyuruh Nabi, ya. Jadi saya relat kata-kata saya tadi bahwa Nabi tidak menyuruh dia, ternyata disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga pintu menurut riwayat yang kedua ini. Wa fiha, dan di dalam riwayat itu disebutkan, anna Utsman, wa husni Utsman hina basyarahu, ketika dikabari gembira oleh Nabi, hamidallah taala, dia memuji Allah taala, ya, namanya mendapatkan nikmat, ya, dipuji Allah Subhanahu wa taala. Para ulama katakan alhamdu ra'sus syukri, ucapan tahmid adalah puncak syukur kepada Allah. Thumma qala, kemudian Utsman mengatakan, Allahul musta'an, Allah lah zat yang dimintai tolong. Jadi dia tahu bahwa dia nanti akan mendapatkan bala, maka hatinya rela dan dia langsung ingat kepada Allah. Allah lah pemutus segala sesuatu, yang memutuskan segala sesuatu, dan Allah lah yang bisa memberikan solusi terhadap segala sesuatu. Maka hadis ini termasuk menakibnya Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Kemudian Imam Nawawi menjelaskan apa makna wajjaha. Itu wajjaha bi fathil wawi wa tasydidil jimi, ay tawajjaha, maksudnya menuju. Adapun bi'ru aris, huwa, itu adalah bi fathil hamzah wa kasrir ra wa ba'daha ya'un mutsanna min tahtu sakinatun. Thumma sinun muhmalah wa huwa masrufun wa minhum man mana'a sarfahu. Ya, ada yang mengatakan bisa bi'ra arisin, ada bi'ra arisa, ya. Munsharif sama ghairu munsharif. Wal kufu, adapun kuf itu adalah bidhammil qaf wa tasydidil fa, huwal mabni haulal bir. Itu sesuatu yang dibangun di sekitar sumur, ya, dindingnya sumur. Wa qawluhu ala rislik, itu adalah bikasrir ra'i alal masyhur. Wa qila bi fathiha. Jadi boleh ala rislik, boleh ala raslik, tapi yang lebih terkenal adalah ala rislik. Tapi boleh aja kita mengatakan ala raslik, ya, perlahan. Ay ufuk, maksudnya tenanglah, perlahanlah. Tapi ini hadis yang panjang, ya, kesimpulannya adalah bahwa kita disunahkan memberi kabar gembira dengan kebaikan kalau ada seseorang mendapatkan kabar gembira tersebut, nih. Jadi mengucapkan selamat. Ada seseorang misalnya lulus ujian, ya, kita katakan selamat, alhamdulillah, mudah-mudahan berkah, begitu, ya. Atau misalnya ada orang melahirkan anak, kita doakan, ya, selamat, mudah-mudahan anak Anda diberkahi oleh Allah menjadi anak yang saleh, berguna untuk agama Islam dan kaum muslimin. Nah, seperti itu menyenangkan hati orang lain. Jadi memberi kabar gembira ini termasuk dalam adab, itu karena dia termasuk ajaran Islam dalam rangka menggembirakan orang lain. Karena dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa amal yang menyenangkan, yang paling dicintai oleh Allah, itu adalah ahabbul a'mali ilallah sururun tudkhiluhu ala muslimin. Amal paling dicintai Allah adalah Anda memasukkan kebahagiaan pada saudara muslim. Bagaimana contohnya ya Rasulullah? Nah, beliau sebutkan contoh-contohnya. Takshifu anhu kurba, engkau lenyapkan kesusahannya. Taqdi anhu daina, engkau lunasi hutangnya. Masya Allah, ya, kemarin ada salah satu ikhwan yang terlilit hutang, tidak mampu membayar karena memang miskin. Saya tahu bahwa dia miskin. Nah, kemudian ada seorang ikhwan yang lain, kemudian membantunya melunasi hutangnya. Masya Allah, ini sesuatu yang sangat baik sekali. Ini termasuk amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dalam hal-hal seperti ini memang ini kesempatan bagi orang-orang yang diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan bantuan kepada orang-orang yang ditakdirkan miskin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau engkau lenyapkan laparnya. Wala an amshiya ma'a akhil muslim fi hajah. Saya berjalan bersama saudaraku muslim dalam hajat dia. Ahabbu ilayya min an a'takif fil masjid syahran. Lebih saya sukai daripada i'tikaf di masjidku, Masjid Nabawi, selama 1 bulan. Tahu sendiri kan, Masjid Nabawi, 1 kali salat di situ
itu lebih baik daripada 1000 sholat di masjid yang lain. Lah kalau kita i'tikaf di situ 1 bulan, sudah berapa kali sholat kita lakukan di situ? Apalagi kalau kita mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa sholat dilipat gandakan pahalanya di Masjid Nabawi itu tidak hanya sholat wajib, sholat sunnah pun juga begitu. Meskipun ada khilaf ya. Kalau sholat wajib jelas, kalau sholat sunnah diperselisihkan. Ya mudah-mudahan sholat sunnah pun juga sama dilipat gandakan. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan syaraful makan, dengan kemuliaannya tempat. Masjid Nabawi tempat mulia, sehingga orang yang sholat di situ pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Maka ya seyogianya atau senalarnya bahwa itu tidak hanya sholat wajib, sholat sunnah pun juga demikian kalau melihat dari ilat atau sebab dilipat gandakannya sholat di Masjid Nabawi tadi. Nah, toh seperti itu pun, fadilahnya besar seperti itu pun, Rasulullah katakan, saya berjalan membantu hajat seseorang, itu lebih saya sukai, artinya pahalanya lebih besar daripada melakukan i'tikaf 1 bulan. Kenapa? Karena i'tikaf untuk kebaikan diri kita sendiri. Sementara membantu orang tadi kebaikan untuk orang lain. Sementara kaidahnya mengatakan al khairul muta'addi muqaddamun 'alal khairil lazim. Kebaikan yang sifatnya menyebar kepada orang lain itu lebih didahulukan atau lebih utama daripada kebaikan yang qasir, yang untuk diri sendiri. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fadlul ilmi khairum min fadlil ibadah." Kelebihan ilmu, maksudnya ilmu yang tidak wajib untuk dipelajari kalau kita pelajari, itu lebih baik daripada kelebihan ibadah, yaitu ibadah-ibadah sunnah yang tidak wajib untuk kita lakukan. Sama-sama sunnah, ini ilmu sunnah, ini ibadah sunnah. Lebih utama ilmu sunnah. Kenapa? Karena ilmu ini kaitannya untuk orang lain. Kita jadi paham, bisa mengerti, oh ini benar, ini salah, ini halal, ini haram. Kalau melihat orang melakukan, kita bisa menegur, oh ini salah, tidak seperti ini. Ya, kasihan Anda kalau Anda melakukan ini nanti akan berakibat begini. Orang jadi bertanya kepada kita, apa hukumnya ini, apa hukumnya itu. Nah, seperti itu, fadilah ilmu lebih baik daripada fadilah ibadah. Karena kalau ibadah, kebaikannya hanya qasir, hanya untuk diri kita masing-masing sendiri. Nah, itulah ahabul amal, amalan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menggembirakan hati seorang muslim. Sampai saya sering guyonan sama teman-teman, kalau engkau mau melamar seorang perempuan, bacakan hadis ini, ahabbul a'mal ilallah azza wa jalla sururun tudkhiluhu ala muslim. Nah, insyaallah kalau dilamar dia akan menerima lamaran Anda. Kenapa? Ingin menggembirakan hatinya seorang muslim dengan menerima lamarannya tersebut. Ya ini guyonan saja ya, tapi bisa jadi itu sesuatu yang bagus ya. Karena ya namanya ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kita bisa saling tolong menolong dalam kebaikan sehingga menghasung orang untuk berbuat baik pun juga sesuatu yang baik. Ini yang hadis terakhir ini saya baca dari riwayat Tabarani dan hadisnya derajatnya hasan. Adapun hadis-hadis Riyadhus Shalihin, kita baru sampai hadis yang ke-709. Hadis berikutnya 710 insyaallah pada pertemuan yang akan datang karena ternyata hadisnya panjang-panjang ya. Saya inginkan sebenarnya satu pertemuan satu bab, tapi ternyata hadisnya panjang-panjang, tidak akan bisa selesai dalam satu pertemuan ini. Inilah yang dapat disampaikan, benarnya dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin.